Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini dalam masih lingkungan akademik, konsultasi yang saat ini adalah video baru kita tentang PEMA, pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman YouTube sekalian, di dalam UIN, khususnya di Fakultas Studi Islam, setiap prodi itu mengadakan pengabdian masyarakat. Kapan? Ketika semester 5 dan biasanya kurang lebih berapa hari, Walid? 8 sampai 10 hari. Tapi bukan 8 kali 10, sama dengan 80. Ya, tapi 8 sampai 10 hari. Baik, jadi kali ini kita akan berbincang tentang pengabdian masyarakat, apa saja yang akan kita lakukan di sana. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini dalam masih lingkungan akademik, konsultasi yang saat ini adalah video baru kita tentang PEMA, pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman YouTube sekalian, di dalam UIN, khususnya di Fakultas Studi Islam, setiap prodi itu mengadakan pengabdian masyarakat. Kapan? Ketika semester 5 dan biasanya kurang lebih berapa hari, Walid? 8 sampai 10 hari. Tapi bukan 8 kali 10, sama dengan 80. Ya, tapi 8 sampai 10 hari. Baik, jadi kali ini kita akan berbincang tentang pengabdian masyarakat, apa saja yang akan kita lakukan di sana. Baik, ada yang mau diwawali pertanyaan dari Walid? Atau ini ada Walid, ada Arifin, ada Duha, ada Hafiz. Wah, Hafiz. Hafiz itu artinya penjaga, teman-teman itu sekalian. Pas kayak di ujung dia, jaga. Nah, baik. Silakan yang mau bertanya. Langsung saja. Kemarin kami kan hari Minggu lalu udah survei tempat yang ingin kami adakan PEMA di situ Tepatnya di Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Kampung Masjid Jadi setelah kami lihat juga di sana, yang menjadi problem yang juga menjadi pandangan terhadap masyarakat di sana mengenai masjidnya Ada juga bahkan masyarakat di sana, masjid di sana kan cuma satu-satunya Bahkan kampung itu dinamakan masjid itu sendiri Kampung masjid. Iya, kampung masjid, dan masjid itu udah berumur dari tahun 61 Masya Allah. Tetapi 40, 63, 62 tahun. 60 tahun segitulah kurang lebih Tapi dengan begitu lamanya ada juga masyarakat yang di sana tidak berani sholat di situ Nah, terus ada apanya kecualinya Hampir aja awaknya. Karena itu tadi ada mereka, masjid ini kan bersebelahan sama kuburan Lebih tepatnya masjid ini mengarah kiblatnya ke kuburan Jadi ada masyarakat yang beranggapan bahwasannya kita beribadah seolah-olah kita menyembah kuburan Oke, kuburan itu di mana beradanya? Di depan masjidnya cuman pisah lapangan Dia satu dalam masjid atau beda luar terhadang sama dinding lanjut. Terhalang sama dinding tetapi mengarah kiblat ke kuburan itu Jadi ada masyarakat yang sampai sekarang bahkan kampung itu dia sholat di luar kampung orang Itulah untuk yang kami analisis sekarang mengenai desa itu Oke, jadi berarti sini ada hubungan dengan akidah dan fikih. Iya Tapi nanti muatannya teman-teman itu sekalian kita akan masuk pada akhlak. Ya. Yang pertama kita harus kembali netralisirkan bahwa memang Rasulullah pernah bersabda ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan sholat di sana. Ada dua. Yang pertama adalah kuburan. Yang kedua adalah tempat yang bernajis. Tapi satu hal yang harus kita pahami teman-teman YouTube dan adik-adik sekalian, Walid, Arifin,
Duha, Hafiz, dan teman-teman YouTube sekalian, bahwa tentu ini harus kita pahami secara kontekstual, jangan secara tekstual. Meskipun secara tekstual pun sudah jelas sebenarnya, sorry. Ya, namun jangan selalu dipaparkan secara besar, nggak ada hubungannya, tapi nanti ada kaedah yang kita kembalikan nanti di wilayah tasawuf. Makanya nanti ini nggak bisa berlepas dari singgungannya dalam kajian tasawuf. Maka nanti tasawuf itu nanti akan berbicara tentang akhlak, masuk dia. Ya, ini nanti artikel kita ke sana. Nah, yang pertama tadi adalah kita bahas dulu tentang hadis Rasulullah yang nanti mengarah kepada fikih. Juga menguatkan kepada akidah alias tauhid. Kenapa Rasulullah menghadang untuk kita, menghadang atau melarang kita untuk yang melakukan sholat sana? Ya, ada maknawiyahnya lagi yang berkembang. Yang pertama, jangan menuhankan si yang sudah meninggal, yang sudah terbiasa dilakukan oleh yang sebelum-sebelumnya, sebelum Islam. Ya, menuhankan ruh namanya. Itu tidak ada dalam kajian Islam. Yang kedua adalah bisa menjadi siksaan bagi mayit. Kenapa? Paling tidak dia akan berkata, ini kajian tasawufnya teman-teman YouTube sekalian. Ya, ini pada dibahas, dicari di buku, susah dapatnya ini. Ini yang disebut laduni itu di situ. Ya, makanya kacamata khuluqiyah. Makanya sebenarnya ini bahasan nggak bahasan yang asing sih. Setiap kita diantarkan oleh Rasulullah ketika kita bercermin, Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, baguskanlah sikap, perilaku dan perbuatanku dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki sebagaimana kau cantikkan, kau baguskan ragaku. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kau ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Nah, kembali daripada kajian yang Ustaz jelaskan bahwa di situ akan terjadi penyiksaan terhadap jenazah. Kenapa? Mereka juga kepingin tuh, udah melihat kebenaran, tapi mereka nggak bisa lagi mengulanginya. Jadi ada pesan di situ, Rasulullah melarang kita melakukan sholat itu. Tapi untuk doa nggak masalah. Karena itu memang adalah bagian yang akan nyampe kepada mereka. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Oh, itu Quran loh itu. Ya. Bukan hadis lagi, tapi Quran. Bahwasanya ada permohonan yang ditujukan kepada umat Islam al-ahya wal amwat, maupun yang hidup maupun yang telah meninggal dunia, bahwa kita boleh mendoakan. Dan itu bukan sholat. Sholat itu kejalinan. Nah, itu yang dilarang. Kenapa di kuburan? Nah, kalau yang najis tadi nggak usah kita bahas ya, karena ini berhubungan dengan kuburan. Ini secara teks. Artinya secara teks berarti itu kuburan, di situ kita sholat. Dan lebih lugasnya adalah yang dikembalikan kepada kisah Ashabul Kahfi. Di bawah tuh kuburan Ashabul Kahfi, di atasnya masjid itu tidak boleh. Ya, makanya ketika itu kan mau dibangun seperti itu tuh nggak boleh. Kenapa? Di bawahnya itu ada jenazah. Ya nggak ada masalah, nggak ada penyiksaan sih. Tapi kan di situ bagaimana kita akan menjadikan salah niat nanti. Bukan ke Allah kupasannya. Kalau Ashabul Kahfi tadi, disitulah kembalikan nggak boleh untuk membangun masjid di atasnya. Nanti kenapa bisa salah niat? Menuhankan Ashabul Kahfi, bukan menuhankan Allah. Ya, baik. Itulah kenapa Rasulullah SAW melarang untuk sholat di kuburan. Ya, artinya nanti pertama adalah bisa membuat kita salah niat, akidah kita geser, bukan pada Allah kita menyembah, tapi kepada jenazah yang di sana. Karena kita dewakan pula dia. Ya, walaupun niat kita pertama untuk biar enak khusyuk kita sana, tapi nggak perlu dekat-dekat kali gitu loh. Ya,
Yang kedua adalah kasihan bagi mayit. Bagi mayit yang posisinya akan tersiksa. Kenapa? Ketika dia melihat kita sholat, dia kepingin untuk sholat juga. Sementara dia nggak bisa lagi naik ke atas. Tambah lagi dia waktu masa hidup nggak pernah sholat. Itu dia. Nah, kalau untuk doa aja nggak masalah. Begitu ya? Baik. Nah, jadi kita kembali pada kaji awal tadi bahwa di sini sebenarnya nggak ada masalah, nanti kita akan tanggulangi. Kita pahamkan kepada mereka secara teks dan konteks. Teksnya itulah tadi hadis Rasulullah. Memang nggak digambarkan di situ. Tapi yang dimaksud secara tekstual adalah situ kuburan, disitulah kita tanpa ada hijab. Ya, tanpa ada hijab. Misalnya ada gang di situ, ini kuburan kita sholat di situ. Udah jelas itu areal kubur. Makanya dibangunlah tadi dinding. Walaupun tadi kalau kita seakan-akan, itulah kadang terlalu cerdasnya kita. Pas waktu gitu-gitu, terbuka mata tembus pandangnya. Kayak tak berdinding pula masjid tuh. Langsung nampak kuburan tuh. Satu. Yang kedua teman-teman YouTube sekalian, ini agak gelak nih. Agak lucu memang nih. Itulah kalau udah hal manusia nih, kalau udah cerdas sekali dia berpikiran buruk sangka. Pada dasarnya malasnya dia. Tapi dikait-kaitkan nih ke situ. Apalagi satu-satunya masjid. Ada masjid sana lewatnya aja, bukan dia berhenti singgah. Nah, jadi bagaimana? Kadang pintar kali dia. Terbuka mata tembus pandangnya. Seakan-akan masjid itu tidak berdinding. Langsung kita satu areal dengan kuburan. Tidak ada masalah. Ya, kenapa? Intinya masalahnya adalah areal. Tadi makanya Ustaz tanya. Di samping kanan kiri masjid tadi ada lagi tanah enggak ada. Langsung jalan. Makanya dibuatlah tadi kuburan di depan. Cuman ada jalan sedikit lah tadi untuk bisa menuju kuburan. Gitu loh. Nah, untuk membuat itu bukan kuburan maka dihadang dan didinding dengan dinding masjid. Gitu, ya. Nah, sama dengan sensi tank. Itu sensi tank tadi kan tempat najis tuh. Ya. Sensi tank tadi kalian tutup. Sholat kalian di atasnya. Nggak bisa. Makanya Ustaz batasi di rumah Ustaz tuh. Di mana sensi tank tuh nggak bisa untuk jadikan sholat. Kenapa Ustaz nggak bisa sholat? Itu di bawahnya tuh kotoran semua. Gitu loh. Walaupun orang nengok secara teks, ya bersihnya Ustaz, keramiknya cantik gitu ya saya kan. Iya, keramik di atasnya cantik, karena di atasnya keramik. Di bawahnya itu kotoran saya semua. Gitu loh. Makanya nggak kita kasih orang sholat situ. Ya, kenapa? Bukan dianggap tadi untuk sholat aja nggak boleh. Karena di bawahnya itu udah najis. Itu kacamata sufistik. Nah, oleh karena itu areal. Ya, areal. Maka di sini nanti penempatan. Kenapa kacamata sufistik menjadikan itu sebagai tempat berbaurnya masjid dengan kuburan untuk khusyuknya orang sholat. Apa kata Rasulullah? Ada dalilnya. I'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Berbuatlah kamu urusan dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Makanya bermanfaat. Awak tak terasa sampai akhir pun nggak ada istilah pensiun. Itu hidup selamanya. Yang kedua, wa mali akhiratika karena kata mutugadan, berbuatlah urusan akhirat seakan-akan kamu mati hari esok. Ketika kita sholat di masjid, di depannya ada kuburan atau di samping kanan kiri ada kuburan, maka saya bilang tadi usahakan di depan Lid, Arifin, Duha, Hafiz. Dulu tahun 80-an ribut juga orang waktu itu ada masjid, ada kuburan. Apa katanya? Takutlah anak-anak sholat situ kuburan. Karena digambarkan kuburan itu teman-teman YouTube ada tempat hantu. Islam nggak ada membahas kayak gitu. Makanya orang Kristen itu ada mengupas, disitulah tempat suci istilahnya. Saking sucinya ada dikaitkan dengan hadis Rasulullah tidak boleh kita pakai terompah. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Penghormatan gitu loh.
Gitu ya. Bisa dipahami? Jadi artinya apa? Enggak ada. Tapi ketika kita beradakan itu sebagai tempat datangnya setan dan jin, ya, maka disitulah yang akan mengakibatkan dia menjadi hadir. Gitu ya. Jadi intinya bahwa tentu itu adalah tidak jadi masalah. Yang bermasalah adalah orang yang tak mau sholat buat-buat masalah. Ya, cuma nanti kita bagaimana cara lembut untuk membahas hal itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau selanjutnya Ustaz mengenai prospek kegiatan kami di sana, Ustaz. Ya, laporannya Ustaz. Aha. Kan di sana kami udah jumpai kadesnya juga Ustaz, sama BKM masjid dan rumah tahfiz, ada 2 kami datang Ustaz. Dan SD juga Ustaz. Kalau mengenai BKM masjid, di situ kami akan membuat maghrib mengaji gitu Ustaz. Dan mengenai tahfiz mengajar biasa gitu Ustaz. Dan seterusnya mengenai SD gitu juga Ustaz. Paginya kami mengajar di SD-nya. Oke. Pagi gitu. Jadi yang ditanyakan apakah itu layak kami lakukan atau tidak? Sangat layak. Tapi ada satu hal muatannya teman-teman YouTube sekalian adalah semua ini dijadikan titik tumpuannya adalah membangun akhlak yang mulia. Maka akhlak mulia pertama adalah dengan masjid tadi. Membuat kita ruku dan sujud hanya kepada Allah. Dengan pahamnya kita bahwa kuasa Allah itu adalah langit dan bumi. Maka kita berada dalam ruku. Maka berakhlak mulialah kita dengan santun. Beradab yang mulia. Berakhlak mulia. Kemudian yang kedua dengan sujud. Kita tahu bahwasanya yang kita cium itu adalah kita datang dari situ, dari tanah. Dan kita akan kembali kepada tanah. Dan tanah itu milik Allah. Maka kita bersujud kepada Allah. Ada 2 makna sujud itu. Yang pertama adalah kita menyembah Allah. Yang kedua kita sadar kita datang dari tanah kembali kepada tanah. Maka sebelum kau jadi tanah, maka bagus-baguslah sebagai tanah yang bermanfaat. Itu tadi imali dunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Untuk bisa hidup selama-lamanya dengan jadi orang bermanfaat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Maka berbuat akhirat itu pikirannya kalau mau mati aja. Kalau udah mau mati, manfaatkanlah selama masih hidup untuk jadi orang yang berguna. Maka untuk meningkatkan itu adalah dengan adanya kuburan tadi. Makanya waktu itu tahun 80 beres. Nah, dengan adanya kalian membuat sekolah mengaji, membuat tahfidz, dan dijagalah tadi jangan sampai terjadi. Nah, adik-adik sekalian, kalau udah mengaji kayak gini, nggak boleh lagi melawan orang tua. Nggak boleh lagi melawan kakak dan abang, sayang sama adik. Yang kedua, kalau sudah nanti selesai sholat, jangan lagi teriak-teriak. Ini anak zaman sekarang gitu. Udah keluar nanti sholat berjemaah, sampai semuanya binatang menjulur lidah, semua pun keluar itu. Sampai senjata mama dan ayahnya pun disebutnya. Tak tahu dia dari situ dia datang. Padahal baru pulang dari sholat jemaah itu. Kalau ustadz pribadi nggak cocok, nggak seperti itu Islam tuh. Nah ini yang kalian tanamkan. Sehingga muncullah nanti kepedulian. Nah kepedulian inilah terbangun dengan akhlak yang mulia. Baru terakhir, kita syukur alhamdulillah punya masjid. Maka masjid inilah yang perlu kita makmurkan kembali. Loh masalah itu gimana Bang? Kak, bengkak. Ya, bagaimana tuh Bang? Kalian ada perempuannya juga? Maka bertanya tuh, kayak mana tuh Bang? Kak, bengkak ini. Ya, kayak mana itu Bang? Kayak mana itu Kak? Kita kan semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan merasakan kematian. Ya, maka sebelum kita mati, bagus-baguslah kita. Bagaimana biar kita bagus? Menyembahlah kita pada Allah dengan menjalin hubungan silaturahim melalui sholat. Di mana? Di masjid. Maka semua akan terlihat
makin mantap sholatnya dengan ada diingatkan bahwa kita akan mati seperti waleha yang ada di kuburan ini semua. Jadi akhirnya mereka nggak takut. Terakhir macam-macam, assalamualaikum, assalamualaikum tuh, itulah dari assalamualaikum ya ahlil. Maka di saat itulah muncul kemuliaan akhlak. Baik, itu ya, saya rasa ya. Saya Arifin sama Walid dah mewakili. Atau ada lagi? Dah, baik. Jadi nanti terakhir, nanti Walid, Arifin, Duha, dan Hafid nanti akan mengkoordinasikan kepada teman-teman. Ada berapa kelompok? Ada berapa orang satu kelompok? Ada 4 divisi, Sat. Dan satu kelas yang berangkat ada 19 orang, Sat. Di kawasan itu tadi berapa divisi? Satu. Satu divisi itu berapa orang? Maksudnya, Makanya kalian tuh main kelompok atau main per orang situ? main per orang, Sat. Jadi udah ada per orang tapi dibuat kelompok, Sat. Nah, berapa orang satu kelompok itu? Ada yang 4, ada 3, Sat. Yang di kampung tuh ada berapa orang semuanya? 19, Sat. Berarti 19 orang, taruhlah itu satu kelompok. Nah, sekarang yang Ustaz Pamongnya siapa aja, berapa orang? 19 orang tuh. Jadi yang buat dari 19 orang itu berapa artikel? 1 aja, Sat. Oke, di situ nanti kita kaitkan adalah dengan kupasan tentang membangun akhlakul karimah dalam mencerminkan akidah yang baik dan benar dalam Islam. Nanti kita aturlah. Ya, kenapa? Ini semua nanti bertujuan akan mengurangi, bila perlu meniadakan, sehingga tidak terjadi begal, ya, dan narkoba, karena membangun akhlak yang mulia. Nanti kita arahkan. Udah, kita aja nanti kita sambut ya. Baik, cukup sekian masalah pengambilan masyarakat yang kita baru bongkar ini. Insya Allah akan diadakan di pertengahan Juli nanti, insya Allah. Pada Allah, mohon ampun para sekali kita minta maaf ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.